Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan saya Linda Kristiana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UAS akhir semester atau ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2022 sampai 2023. Mata kuliah Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi semester 3. Dengan dosen pengampun Ibu Supini Eskom MM. Pada kali ini saya akan membahas tentang manajemen piutang. Dengan saya sendiri, Linda Kristiana di NIM 28922500023. Lalu, apa sih manajemen piutang? Untuk memahami dan mengelola piutang dengan baik sangat penting dalam berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pentingnya manajemen piutang dan langkah-langkah praktis untuk mengelolanya secara efektif. Lalu, pengertian dan pentingnya manajemen piutang. Piutang mengacu pada jumlah uang yang harus diterima oleh sebuah perusahaan dari pelanggan atau pihak lain. Manajemen piutang dapat membantu menyimbangkan aliran kas, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi resiko tunggakan. Lalu, langkah-langkah dalam manajemen piutang. Yang pertama, evaluasi kredit pelanggan. Melakukan penilaian dan verifikasi terhadap pelanggan sebelum memberikan kredit untuk mengurangi resiko gagal bayar. Yang kedua, penyusunan kebijakan pembayaran. Menentukan kebijakan pembayaran yang jelas, termasuk tenggat waktu pembayaran dan denda keterlambatan. Yang ketiga, pemantauan dan pelacakan piutang. Mengelola penerimaan piutang secara teratur, mengidentifikasi tunggakan, dan mengirimkan pengingat pembayaran kepada pelanggan. Lalu, teknik pengendalian piutang. Yang pertama, verifikasi identifikasi pelanggan. Melakukan verifikasi data pelanggan secara tepat atau seperti alamat, nomor telepon, dan riwayat kredit sebelum memberikan kredit. Jadi kita harus tahu dulu pelanggan ini lancar atau tidak dalam pengreditannya. Lalu yang ketiga atau yang kedua, pelacakan pembayaran dan pengingat. Melacak pembayaran yang tertunda, mengirimkan pengingat pembayaran, dan menindaklanjuti tunggakan secara efektif. Yang ketiga, negosiasi pembayaran, melakukan negosiasi dengan pelanggan yang memiliki piutang tertunda untuk mencapai kesepakatan pembayaran. Lalu, penerapan manajemen piutang yang efektif. Otomatisasi pengelolaan piutang menggunakan sistem otomatis untuk mengelola faktur, pelacakan pembayaran, dan pengingat pembayaran kepada pelanggan. Terus membentuk tim manajemen piutang. Nah, membentuk tim manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan piutang, termasuk pemantauan dan penanganan kasus tunggakan. Memonitor kinerja piutang, memonitor performa piutang secara kontinu, menganalisis tren pembayaran, dan mengidentifikasi area perbaikan. Lalu, resiko yang terkait dengan manajemen piutang. Yang pertama, pelanggan bermasalah yang tidak mampu membayar piutang mereka. Yang kedua, perubahan kebijakan pembayaran yang dapat mempengaruhi likuiditas. Yang ketiga, resiko gagal bayar atau kebangkrutan pelanggan. Selanjutnya, strategi pemulihan piutang. Pendekatan langsung menghubungi pelanggan secara langsung melalui telepon atau surat untuk menegosiasikan pembayaran, lalu persetujuan dan penyelesaian, membuat kesepakatan pembayaran atau penyelesaian hutang dengan pelanggan untuk mengurangi resiko kehilangan seluruh piutang. Yang ketiga, pengendalian dengan hukum. Melakukan tindakan hukum sebagai langkah terakhir jika upaya pemulihan lainnya tidak berhasil. Lalu, kesimpulan dan poin penting mengenai manajemen piutang. Yang pertama, manajemen piutang yang baik membantu bisnis meningkatkan arus kas dan mengurangi resiko kegagalan pembayaran.
Yang kedua, evaluasi kredit pelanggan. Pemantauan piutang dan pemulihan piutang adalah langkah penting dalam mengelola resiko piutang. Otomatis dan pembentukan tim manajemen piutang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang. Baik, setelah ini saya akan melanjutkan untuk presentasi yang lainnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.